Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi untuk semua yang berada di Indonesia. Selamat sore menjelang malam bagi yang berada di Amerika dan Kanada. Dan selamat malam menjelang pagi bagi yang berada di Jerman dan sekitarnya. Puji Tuhan, kita bersyukur pada saat ini bisa bertemu kembali dalam ibadah di Sema Adonai pada hari Selasa 11 Maret 2025. Mari kita berikan waktu dan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah pagi ini. Mari bersama-sama mendengarkan pujian yang pertama yang dibawakan oleh Pak Frans dengan judul Dia Hanya Sejauh Tuhan. Dipersilakan, terima kasih. Masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, lihat Yesus akan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, lihat Yesus akan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Puji Tuhan, mari berseru dan memanggil namanya. Dia dalam doa. Maka dia, Tuhan kita, akan segera datang menghampiri kita. Kita percaya Tuhan ada bersama kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Daniel Panungan, dengan tema kita pada pagi hari ini, dikasihi manusia dan Allah. Waktu dan tempat dipersilakan. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali bersama-sama bersekutu, memuji menyembah Tuhan, dan juga untuk merenungkan kebenaran firman-Nya. Topik yang akan kita bahas adalah dikasihi, ya, dikasihi. Ini satu kebutuhan dasar di dalam kehidupan manusia. Apalagi kalau kita kaitkan dengan pandangan Abraham Maslow bahwa manusia itu butuh kebutuhan fisik, butuh kebutuhan jiwa, dan dalam kebutuhan jiwa ini perlu dikasihi, perlu untuk mengaktualisasikan diri. Nah, jadi manusia itu mutlak memerlukan kasih sayang di dalam hidup ini. Orang yang paling sepi, orang yang paling sunyi, paling menderita dalam hidupnya adalah orang yang tidak merasa kasih sayang. Nah, oleh karena itu maka bagaimana supaya kita dapat menjadi orang yang dikasihi oleh sesama dan terlebih oleh Tuhan?
Dari beberapa ayat yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu ini perlu kita simak baik-baik, karena walaupun Tuhan itu penuh kasih, ternyata kasih itu perlu kondisi tertentu. Dalam menyelamatkan, dia menyediakan anugerah yang melimpah, tidak pandang dari manapun, tetapi untuk bisa menikmati kasih anugerah Allah itu pun perlu respon dari manusia, dan responnya itu adalah iman. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari sesudah kita menjadi percaya kepada Yesus, bagaimana supaya kita senantiasa merasakan kasih Allah itu di dalam kehidupan kita, maka ayat-ayat berikut ini akan menjadi satu penjelasan yang sangat jelas. Ya, saya hanya mengomentari karena apa yang saya akan sampaikan ini sudah begitu jelas dari Alkitab. Ya, syarat-syarat seorang yang dikasihi Tuhan dan sesama. Yang pertama adalah di dalam Lukas pasal 2 ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi Yesus dalam keberadaannya sebagai manusia mengalami satu proses pertumbuhan secara jasmani dan juga mengalami pertumbuhan secara jiwani. Nah, pertumbuhan jasmaninya adalah posturnya makin hari makin besar, dan pertumbuhan jiwanya adalah makin hari hikmatnya semakin bertambah, dan karena itu dikatakan dia semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, ini Yesus memang manusia yang ideal, yang dalam segala perkara kondisi terpenuhi untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah dan manusia, tetapi karena dalam keadaannya sebagai manusia dan dia memberikan kepada kita hari ini kriteria ya atau kualitas yang memungkinkan seseorang itu dapat dikasihi oleh Allah dan sesama, maka di sini yang perlu kita pelajari adalah bahwa kita harus makin bertambah di dalam hikmat. Hikmat itu pengetahuan yang dipraktekkan secara benar, secara sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan, dan itu kemudian menjadi bijaksana. Nah, jadi kan itulah saudara kekasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang harus kita capai di dalam hidup kita ini adalah kita harus semakin bertambah-tambah di dalam hikmat pengetahuan, sehingga kita dapat semakin mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apa yang dikehendaki oleh manusia. Nah, karena itu di dalam kitab Amsal, Soleman sebagai seorang yang paling pintar di atas muka bumi ini, memberikan kepada kita satu wejangan supaya kita menjadikan hikmat itu sebagai sesuatu yang utama di dalam hidup kita, karena hikmat itu akan memberikan begitu banyak hal di dalam hidup ini, termasuk salah satunya adalah panjang umur itu, ya. Tetapi yang saya mau angkat dari Sulaiman itu adalah carilah hikmat, perolehlah pengetahuan itu, karena itu akan menjadi satu syarat kondisi untuk saudara dan saya dapat menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan dan sesama. Kita melihat Yesus di dalam Lukas pasal 2, 46, 47. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Jadi Yesus berdiskusi, dan Yesus ini bukan banyak berkomentar tetapi banyak bertanya. Nah, jadi dari bertanya saja itu kita sudah bisa mengukur, atau alim ulama ini bisa mengukur
siapa Yesus itu dengan kapasitas pengetahuan yang ada padanya. Dan karena itu dikatakan di dalam ayat yang ke-47, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Nah, jadi ini yang membuat orang kagum, yang membuat orang senang, yang kemudian membuat orang mengasihi Yesus itu oleh karena apa? Karena Yesus adalah seorang yang memiliki kecerdasan yang memang ini sangat dibutuhkan oleh semua umat manusia. Ini penting secara khusus untuk kita sebagai anak-anak Tuhan ini. Kita sekarang ini harus menjadi orang Kristen yang semakin cerdas. Karena kalau kita hanya menjadi orang Kristen yang tradisional, sekedar beragama, sekedar beraktivitas Kristiani, rajin ibadah, rajin persekutuan, rajin baca Alkitab, rajin doa, tetapi tidak bertambah-tambah di dalam pengetahuan pengertian Alkitab secara benar, maka kita akan menjadi mangsa dari pengajar-pengajar sesat. Ya, bahkan ada kemungkinan akan menjadi alat di dalam tangan setan untuk menyebarluaskan pengajaran-pengajaran yang kelihatannya Alkitabiah, tetapi karena tidak dapat dilihat secara keseluruhan, pada akhirnya itu menjadi ajaran-ajaran yang dibangun di atas sempalan-sempalan ayat Alkitab dan akhirnya mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara, maka sebagai guru, sebagai hamba Tuhan, sangat memberikan penekanan kepada jemaat supaya jemaat itu jangan cukup percaya. Ini garis bawah ini, kata-kata saya ini, jangan cukup percaya. Dalam hal keselamatan, percaya itu cukup. Tetapi di dalam hal mengenal Allah, dalam mengerti kitab suci, tidak cukup percaya bahwa Alkitab itu firman Allah, tetapi Alkitab itu harus digali, Alkitab itu harus dipelajari, sehingga dari mempelajari Alkitab itu kita semakin mengerti dan kemudian semakin mengetahui apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidup ini. Karena itu Paulus berkata, janganlah kamu bodoh, tetapi berusahalah untuk mengerti kehendak Tuhan. Ya, jadi percaya Tuhan suka, Tuhan senang, karena orang yang percaya kepadanya itu berhak atas keselamatan yang dianugerahkan Allah. Tetapi kemudian Tuhan mau supaya kita bertumbuh dewasa. Ya. Bertambah-tambah di dalam pengetahuan akan firman Allah, bertambah-tambah di dalam pengenalan akan Allah, bertambah-tambah di dalam mempraktekkan kebenaran firman Allah itu dalam kehidupan kita. Itu akan membuat kita menjadi orang yang dikasihi Tuhan, dan oleh karena kita berbuah-buah sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan, maka kemudian dengan sendirinya kita akan menjadi orang yang dikasihi oleh sesama. Contoh konkretnya adalah kalau seorang bapak itu menerapkan kebenaran firman Allah dalam hidupnya sebagai seorang bapak, maka pasti dia akan dikasihi oleh Tuhan, dia akan dikasihi oleh istri, dia akan dikasihi oleh anak-anak di dalam rumah tangganya. Tetapi kalau seorang bapak sama sekali tidak mengerti kebenaran firman Allah, kemudian dia berbuat sesuka-sukanya di dalam rumah tangganya, maka dia akan menjadi teror bagi istri, bagi anak-anak, bahkan juga bagi kaum keluarganya. Nah, itu sebabnya saudara, maka poin pertama yang saudara harus miliki supaya saudara dapat dikasihi Tuhan dan sesama, maka jadilah orang Kristen yang bertambah-tambah dalam hikmat, pengetahuan, dan kecerdasan tentang kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, saudara, kita baca tentang Samuel dalam 1 Samuel 2 ayat 26 yang berkata, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai.
ya, semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kata tetapi di sini dikontraskan dengan Hofni dan Pinehas, anak-anaknya Imam Eli, yang oleh karena perilakunya yang bejat, yang amoral, walaupun mereka adalah anak imam besar, anak-anak imam besar yang diharapkan untuk menjadi teladan contoh bagi umat, tetapi justru mereka ini melakukan sesuatu yang tidak pantas, maka itu sebabnya dia dibenci oleh bangsa Israel, bahkan oleh Tuhan sendiri, karena Tuhan menolak mereka untuk menjadi imam-imam, dan Tuhan memilih Samuel. Nah, jadi dari ayat ini saudara kita melihat bahwa Samuel adalah satu contoh konkret di dalam Alkitab dari orang yang dikasih Allah dan dikasih sesama. Ya, itu pernyataannya di dalam pasal 2 ayat 26. Dan apa sebabnya saudara saya pelajari sampai di pasal 3, khususnya di ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Sebelumnya itu Samuel tidur. Ada suara, Samuel, Samuel. Segera dia bangun sebagai anak muda, lari ke tempat Imam Eli, dan Samuel berkata, iya Bapak, apakah Bapak memanggil aku? Lalu Eli berkata, aku tidak memanggil kau, pergilah tidur. Kedua kalinya, lakukan yang sama. Ketiga kalinya, akhirnya Imam Eli mengerti bahwa anak ini sedang dipanggil oleh Tuhan secara langsung, dan karena itu kepada Samuel Imam Eli berkata, pergilah tidurlah, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Jadi dari Samuel ini saudara, bagaimana dia bereaksi ketika dia mendengarkan suara pertama, kedua itu dengan serta-merta lari kepada Imam Eli, saya dapat menyimpulkan bahwa Samuel ini adalah seorang yang begitu dengar-dengaran, cepat bereaksi terhadap suara atau terhadap perintah yang diberikan baik oleh Imam Eli maupun oleh Tuhan sendiri kepadanya. Ini sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita sebagai orang-orang Kristen, supaya kita menjadi orang yang dikasihi oleh Allah dan sesama, maka kita harus senantiasa dengar-dengaran. Ya. Ulangan pasal 12:28. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Jadi Musa memperingatkan bangsa Israel supaya apa yang Musa ajarkan kepada mereka itu, yang tidak lain itu adalah firman Tuhan. Maka Musa berkata, dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan. Karena dengar-dengaran itu adalah keinginan Tuhan dari umatnya. Nah, tapi dengar di sini bukan secara audio. Yang kita duduk, kita tutup mata, lalu kita dengar musik. Ya, lagu-lagu rohani, lagu-lagu populer, ya, yang penyanyinya adalah orang Batak dengan suara yang merdu. Itu membuat kita tidur nyenyak. Tetapi itu audio. Nah, yang dimaksudkan dengar-dengaran di dalam poin ini, khusus juga di dalam ayat ini adalah
melakukan, mentaati semua yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita, itu kita lakukan. Itu yang disebut sebagai dengar-dengaran. Ada dua orang hamba dipanggil oleh tuannya, lalu kemudian disuruh, kamu pergi ke ladang, kerjakan ini. Yang pertama berkata, ya Tuhan, saya akan pergi. Tetapi dia tidak pergi. Yang kedua dipanggil, pergi ke ladang, kerjakan. Tidak mau Tuhan. Tetapi kemudian dia menyesal akan jawabannya itu, lalu akhirnya dia pergi ke ladang. Nah, lalu dari dua contoh itu Yesus berkata, manakah di antara mereka yang melakukan kehendak tuannya yang dengar-dengaran? Maka jawabannya adalah yang kedua. Walaupun secara verbal dia katakan, tidak Tuhan, tetapi secara perilaku dia terapkan apa yang diperintahkan oleh tuannya kepadanya. Dan itu adalah contoh konkret dari orang yang dengar-dengaran terhadap suara Tuhan. Nah, jadi karena itu selalu saya katakan bahwa mendengarkan firman itu tidak cukup kita duduk di gereja dengan full concentration kepada khotbah yang disampaikan dari mimbar, tetapi dengar-dengaran adalah apa yang kita dengar di gereja itu, kita bawa ke rumah kita, kita terapkan dalam rumah tangga kita, dalam keluarga, dalam masyarakat, dan di dalam lingkungan kerja kita, maka itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena bukan orang yang mendengar yang secara audio yang dikasih Tuhan, tetapi orang yang melakukan firman itu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, jadi saudara, jadilah orang Kristen yang dengar-dengaran, dalam arti mendengar suara Tuhan, firman Tuhan, tetapi kemudian melakukan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari, maka saudara masuk di dalam kategori orang yang dengar-dengaran, yang dengan itu saudara menjadi orang yang dikasihi Allah dan sesama. Ya, itu yang kedua yang saya dapatkan dari Alkitab. Bagaimana caranya supaya kita dapat menjadi orang yang dikasihi Allah dan sesama adalah jadi orang yang dengar-dengaran. Yang ketiga, apa syaratnya atau apa kondisinya supaya saudara menjadi orang yang dikasihi Allah dan sesama? Di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ketiga dan 4 dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ya, ingat judul kita di atas, orang yang dikasihi Allah dan sesama. Dan ini jelas di sini, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan sesama. Bagaimana caranya supaya kita dihargai, dikasihi oleh Allah dan sesama? Maka ayat yang ketiga, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Oh, jadi ini penting saudara, karena kasih itu dikatakan dalam Alkitab semakin hari semakin tawar. Pada akhir zaman, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Sifat egoisme mementingkan diri sendiri akan semakin bertambah-tambah, sehingga kasih kepada sesama itu menjadi sirna. Dan itu sudah banyak contoh-contoh di dalam Alkitab, dalam kehidupan sehari-hari yang kita lihat bagaimana seorang ibu dengan tega meletakkan anaknya di tempat sampah, membuang anaknya di tengah hutan, menaruh anaknya di pinggir jalan, dengan harapan masih ada orang yang memanggilkan. Banyak anak-anak yang rela membunuh orang tuanya hanya karena hal-hal sepele seperti menginginkan sesuatu
dari orang tuanya, tetapi karena dia tidak dapat, maka dia bunuh orang tuanya. Itu pemandangan yang sudah begitu nyata, masif di dalam kehidupan umat manusia pada masa kini. Nah, kasih makin tawar. Apalagi setia. Ya. Kita pendeta-pendeta mengalami satu masalah, kami pendeta-pendeta. Karena dua pasangan anak muda datang untuk minta diberkati di gereja. Mengikat janji sehidup semati di hadapan jemaat, di hadapan malaikat, di hadapan Tuhan. Tetapi kemudian seenaknya hanya karena masalah-masalah kecil, maka kemudian bercerai, pisah, lupa apa yang dia ikrarkan di hadapan jemaat dan di hadapan malaikat-malaikat serta di hadapan Tuhan. Ini contoh konkret kasih dan kesetiaan itu makin hari semakin hilang dari hidup manusia. Bukan hanya di kalangan jemaat, tetapi juga di kalangan pendeta-pendeta. Kesetiaan itu sesuatu yang dipertanyakan bagi banyak pendeta-pendeta. Kalau pelayanan menyenangkan, kalau pelayanan menguntungkan, mereka begitu semangat, begitu antusias. Tetapi kalau kemudian ada masalah, ada persoalan terjadi, maka semangatnya itu makin lama makin pudar, makin lama makin pudar. Dan akhirnya mereka meninggalkan pelayanan, meninggalkan gereja, dan tidak sedikit yang meninggalkan Tuhan. Kesetiaan menjadi barang langka, bukan hanya di dalam kehidupan jemaat, tetapi juga di dalam kehidupan pendeta-pendeta. Ya, tidak usah kita bicarakan pindah gereja ini, pindah denominasi ini, itu tidak sebanding dengan yang meninggalkan gereja, meninggalkan pelayan, atau istilah orang sekuler itu banting setir dari pendeta menjadi pengusaha. Nah, jadi itu sebabnya saudara, maka Soleman memberikan nasihat kepada kita supaya engkau dikasihi oleh Tuhan, dikasihi oleh sesama, maka jadilah orang Kristen, orang percaya yang penuh kasih dan berlaku setia. Bukan saja di dalam pertemanan, tetapi setia melaksanakan semua tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Ya, saya hari-hari ini agak kesulitan membagi waktu karena ada tugas-tugas yang dipercayakan. Sekarang ini kami sedang mempersiapkan buku untuk usaha mencari dana di pelayanan misi penjara. Jadi saya bangun pagi-pagi, kemudian tidur malam-malam karena harus mengetik, kemudian harus mempersiapkan pelayanan-pelayanan yang lain. Ini membutuhkan konsentrasi, membutuhkan kekuatan fisik yang tidak sedikit. Kadang-kadang capek, kadang-kadang, dan mau tidur sebentar saja itu sepertinya itu pergumulan berat. Tetapi tuntutan secara jasmani harus beristirahat. Nah, karena itulah saudara, maka setia itu bukan sekedar ucapan. Setia bukan sekedar janji, komitmen secara verbal. Tetapi setia itu adalah perilaku yang nyata. Menyelesaikan, mentuntaskan semua tugas yang diembankan Tuhan kepada kita. Karena itu salah satu perkataan Yesus di atas kayu salib itu adalah sudah selesai. Artinya apa? Semua yang dipercayakan Tuhan kepadanya itu dia lakukan dengan sesungguh-sungguhnya, bukan saja pada waktu-waktu tertentu, tetapi dari awal sampai akhir, sehingga dia berkata sudah selesai. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun tugas yang dipercayakan kepada saudara, baik oleh gereja, oleh pendeta, oleh
ministry seperti Sema Adonai ini, saudara harus tahu itu adalah penugasan dari Tuhan, dan karena itu kerjakan dengan segenap hati, penuh cinta dan setia. Lukas pasal 7 ayat 4-5. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong. Ini berbicara tentang perwira Kapernaum yang adalah orang Yunani, orang Romawi yang ditugaskan oleh negara untuk membawahi atau menanggung-jawabi keamanan di Provinsi Timur Tengah. Kita tahu bahwa orang Yahudi, orang Yunani itu seperti anjing dan kucing, saling bermusuhan. Tetapi khusus mengenai perwira Kapernaum ini, tua-tua Israel datang kepada Yesus dengan berkata, ia layak engkau tolong. Mengapa? Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Jadi perwira Kapernaum ini mengasihi. Saya yakin saudara bahwa ini bukan pencitraan sebagai pejabat kepada masyarakat. Ya. Kalau di Indonesia kita menemukan pencitraan dari pejabat-pejabat dengan belusukan ke rumah-rumah tertentu atau melakukan satu tugas-tugas tertentu yang kemudian panggil media untuk diliput. Itu ada satu dua yang tulus melakukannya, tetapi ada sebagian yang lebih besar yang hanya sekedar pencitraan. Tetapi perwira Kapernaum ini bukan orang yang sedang membranding diri, mencitrakan diri, tetapi mengasihi bangsa Yahudi, kemudian berkorban untuk membangun rumah-rumah ibadat dari orang Yahudi. Itu adalah sesuatu yang memang dari dalam dirinya sendiri, kasih yang tulus, kasih yang sesungguhnya dari dirinya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan juga kepada orang-orang yang merendahkan, yang memusuhinya seperti bangsa Yahudi. Ini tidak gampang, saudara, ya, tidak gampang. Tetapi inilah yang kita lihat dalam Alkitab sebagai contoh bahwa orang yang dikasih oleh Allah dan sesama adalah orang-orang yang memiliki kasih setia kepada sesama tanpa memandang latar belakang, baik suku, agama, status sosial. Pokoknya saya hanya melakukan karena terdorong oleh kasih. Kalau itu menjadi landasan untuk kita berbuat sesuatu kepada sesama, percaya dan yakinlah bahwa saudara akan mendapatkan ganjaran kasih dan sayang dari Tuhan dan sesama. Tetapi kalau saudara berpura-pura mengasihi demi kepentingan dan keinginan sendiri, tunggu saudara akan dibenci oleh sesama itu bahkan seumur hidup. Di YouTube, saudara, saya nonton, ada seorang caleg yang ketika dia mau mencalonkan diri, dia nyatakan kebaikannya, dia masuk ke masyarakat, apa yang dibutuhkan. Lalu dia berkata, kami butuh jalan di aspal. Tetapi ketika pengumuman dia tidak terpilih, dia ambil lagi bulldozer, dia bawa melalui jalan itu, semua aspal yang dia pasang itu digaruk kembali, sehingga jalan itu tidak jadi diaspal. Nah, ini adalah kebaikan yang pura-pura, kebaikan yang karena ada maksud, ada udang di balik batu. Orang-orang seperti itu munafik, dan justru orang-orang yang munafik itu adalah orang-orang yang menjadi kebencian di hadapan Tuhan. Ya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripada. Nah, itu sebabnya saudara, maka Sulaiman berkata, milikilah kasih dan setia kalung-kalung itu pada lehermu, supaya engkau dikasihi oleh sesama,
dan oleh Tuhan. Yang keempat, ini hasil analisis yang kemudian saya sampaikan dalam bentuk rangkumannya. Ester itu adalah orang Yahudi yang diperistri oleh Raja Iran. Ya, Raja Iran sekarang ini. Kalau dulu itu adalah Persia. Nah, bagi setiap permaisuri itu sudah ada jadwal-jadwal tertentu bahwa mereka hanya boleh menghadap raja pada saat raja memanggil. Dan kalau ada seorang permaisuri yang kemudian menghadap tanpa dipanggil oleh sang raja, maka satu konsekuensinya adalah dia harus diganjar dengan hukuman, bahkan hukuman mati. Ester, susah, melanggar ketentuan raja itu. Mengapa? Karena dia terdorong oleh kasihnya kepada bangsanya sendiri yang sedang ada di bawah satu ancaman Holocaust oleh seorang yang bernama Haman. Nah, apa yang Ester lakukan? Ya, ini Ester pasal 5, 1 dan 2. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas takhta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Jadi Ester melanggar hukum, aturan raja, tetapi pelanggaran itu, tanda petik itu, tidak membuatnya dia dimurkai oleh raja, tetapi dia diperkenankan oleh raja. Dan seterusnya kalau kita baca, saudara, Ester ini kemudian dia dapat menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, bangsa Yahudi dari niat jahat Haman untuk membunuh dan melenyapkan bangsa Yahudi. Saya baca dulu ini ya. Ketika Ester anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Maka Ester dikasihi oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Ini permulaan mendahului apa yang tadi kita baca di atas itu. Tetapi dari sini saya melihat, saudara, bahwa Ester itu dikasihi bukan hanya karena kecantikannya, tetapi karena di dalam dirinya ada kasih yang besar bagi sesama kaum keluarganya. Dia dikasihi oleh sesama bangsa Yahudi oleh karena dia seorang yang rela mengambil resiko, mempertaruhkan reputasi, mempertaruhkan posisi, dan mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan orang-orang Yahudi. Dan itu secara langsung Ester menempatkan diri sebagai hamba Allah untuk membebaskan umat Tuhan dari pemusnahan oleh Haman. Nah, jadi dari situ saya berkesimpulan bahwa Ester ini seorang yang dikasihi oleh sesama, termasuk oleh raja,
tetapi juga sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan kenapa dia dikasihi oleh Tuhan dan sesama? Kesimpulan saya dari hasil analisis semua itu adalah karena Ester rela mengorbankan posisi, rela mengorbankan nyawa demi menegakkan kebenaran, keadilan di tengah-tengah bangsa di mana dia ditempatkan oleh Tuhan pada waktu itu. Nah, ini pejuang-pejuang yang sejati yang sedang diharapkan oleh berbagai komunitas, baik komunitas masyarakat maupun komunitas gerejanya. Dan kalau saudara mau supaya dikasihi oleh Tuhan dan sesama, maka jadilah seperti Ester yang tidak memikirkan diri sendiri bahwa saya nyaman di istana, saya nyaman pada status saya nyaman pada posisi saya, tetapi resah oleh karena ada masalah serius yang sedang dihadapi oleh kaum keluarga. Nah, jadi kita perlu mengambil contoh teladan dari Ester ini, supaya dengan demikian kita dapat menjadi orang yang dikasihi Allah dan sesama. Nah, bagaimana supaya kita dapat menjadi orang yang dikasihi Tuhan dan sesama? Maka jadilah orang Kristen yang bertumbuh di dalam kecerdasan, di dalam hikmat. Jadilah orang Kristen yang senantiasa dengar-dengaran kepada Tuhan. Jadilah orang Kristen yang memiliki kasih dan setia. Ya, kasih dan setia. Tidak tergantung kepada mood, bad mood, tetapi tergantung kepada kasih itu sendiri, yang tidak tergantung kepada situasi dan kondisi kepentingan. Dan yang keempat adalah jadilah orang Kristen yang rela berkorban demi kebenaran, demi keadilan, dan demi keselamatan saudara-saudara kita yang lain. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan ini dapat menjadi pedoman tuntunan dalam hidup saudara, supaya saudara dapat menjadi orang yang seperti dikatakan di dalam topik ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Sam. Puji Tuhan, terima kasih renungan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, yang sudah memberkati kita pada pagi hari ini, dan sudah membentuk diri kita. Jadi sekali lagi, syarat-syarat orang yang dikasihi Tuhan dan sesama, yang pertama tadi sudah jelaskan, bertambah dalam hikmat, yang kedua dengar-dengaran, yang ketiga memiliki kasih setia, dan yang keempat berani berkorban demi kebenaran. Mari kita berdoa untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, Engkau berikan napas yang baru bagi kami. Kami dapat datang kepadamu Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk menguatkan iman kami, untuk membentuk hati kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semua yang mendengarkan firman-Mu bertambah dalam hikmat, pengetahuan yang benar, dan juga bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami dengar-dengaran akan firman-Mu dan bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Dan juga biarlah kami memiliki kasih yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Bukan karena kami, bukan karena kepentingan kami, bukan karena materi, tetapi karena kami mengasihi Engkau dan sesama. Terima kasih Tuhan. Dan juga biarlah kami setiap yang hadir pada pagi hari ini berani berkorban demi kebenaran, demi kepentingan banyak orang. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu
boleh kami renungkan dalam kehidupan kami sehari-hari, bahkan kami boleh berusaha untuk melakukan. Berdoa juga buat hamba-Mu, Bapak Daniel, yang sudah memberitakan firman-Mu untuk setiap kami. Kiranya Tuhan tolong, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan berkat, agar di dalam melayani Engkau, hamba-Mu ini tidak berkekurangan. Engkau berikan juga umur yang panjang. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu ini kami serahkan dalam tangan perlindungan-Mu. Berdoa juga buat semua, setiap yang mendengarkan, baik dalam Zoom, live streaming, dan juga channel YouTube Cahaya Firman, kiranya bukakan hati dan pikiran mereka, agar mereka mengerti kebenaran firman-Mu. Berdoa juga buat channel YouTube Cahaya Firman, biarlah ini menjadi corong untuk memberitakan firman-Mu di seluruh Indonesia, bahkan di sebagian dunia ini. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa perbuatan kami yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, agar kami layak di hadapan-Mu, layak menerima kebenaran firman-Mu, dan layak melayani Engkau. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan pujian penutup yang dibawakan oleh Bapak Frans dengan judul Kuperlukan Juru Selamat. Waktu dan tempat dipersilakan. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku, siang malam duka-duka dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di malam terang. Bila Tuhan ku membimbing ku di malam terang. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Setiap kita yang hadir pada saat ini pasti memerlukan juru selamat yang bisa membuat jiwa kita tenang. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali pada esok hari pada jam 05.30 waktu Indonesia bagian Barat di Renungan Pagi Semak Donai. Dan nanti malam ada pembelajaran firman pada jam 21:10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sebelum kita berpisah, kita akan menerima doa berkat yang dibawakan oleh Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Daniel Palungan. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin renungan pagi Sema Adonai dari awal sampai pada akhir. Kami berterima kasih, kami diberkati dengan puji-pujian yang begitu indah, yang menguatkan iman kami. Kami berterima kasih, kami diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan, untuk kami dapat menjadi orang yang dikasihi, baik oleh sesama, terlebih oleh Tuhan. Karena itu Bapa, kiranya apa yang sudah kami dengar hari ini, kami dapat terus-menerus menerapkan dalam hidup kami, untuk menjadi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Tugas-tugas kami selanjutnya, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati, Engkau tuntun kami, supaya apapun yang kami kerjakan berhasil. Dan itu juga akan membuat kami semakin berserah diri kepada Engkau. Terima kasih Bapa,
Kami akhiri renungan pagi Sema Adonai hari ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami akhiri renungan pagi Sema Adonai. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Daniel atas kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan dan berkat yang sudah kami terima. Kiranya Tuhan menyertai dalam setiap pekerjaan dan pelayanan Bapak. Terima kasih juga Bapak Ibu yang ada di Zoom dan yang mendengarkan di live streaming dan di channel YouTube Cahaya Firman. Sampai di sini renungan pagi Sema Adonai. Selamat pagi, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Salam.